Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga pada pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini ibu akan melanjutkan materi kita tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator minggu kemarin yaitu tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu rasa anak ibu semua sudah dapat memahaminya. Untuk pelajaran hari ini, kita akan memasuki indikator berikutnya, yaitu tentang arti penting pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah Ananda semua, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang lain, yaitu arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensinya, dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Untuk materi pada hari ini, Ibu rasa sudah Ibu jelaskan. Apabila Ananda masih kurang paham, Ananda bisa membuka buku paket PPKN kelas 9 tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada halaman 43 sampai halaman 44. Baiklah Ananda, pada akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas, yaitu meringkas materi tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada buku catatan dan dikumpulkan ketika kita masuk sekolah. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.